Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Uswatun Hasanah, guru pengampu bahasa Indonesia untuk kelas 9. Alhamdulillah, pertemuan sebelumnya kita mempelajari materi pidato persuasif secara tuntas selama 4 pertemuan. Dan yang harus diperhatikan oleh Nanda sekalian, tugas-tugas yang telah diberikan harus dikerjakan karena sebagai penilaian portofolio. Dan sekarang saya akan memberikan materi baru, yaitu struktur teks cerpen. Dan yang harus diperhatikan oleh Nanda sekalian, sama seperti sebelumnya, siapkan buku paket, buku tulis, dan alat penunjang lainnya. Dan jika ada sampah, silakan buang ke tempatnya, karena salah satu prokes yaitu menjaga kebersihan. Baik, langsung saja, dan inilah materinya. Semangat 45! Baik, kita ke Bahasa Indonesia kelas 9 semester ganjil. Kita ke materi struktur teks cerpen. Masih dengan buku paket yang sama. Jika belum punya, silakan kalian join ke temannya. Jika tidak memungkinkan, silakan kalian simak video ini. Insya Allah saya akan terangkan secara detail. Buka buku paketnya halaman 108. Tujuan pembelajaran dari struktur teks cerpen ini adalah melalui pendekatan saintifik, peserta didik dapat memahami struktur teks cerpen. Jadi Nanda sekalian harus bisa membedakan bagian-bagian dari struktur teks cerpen yang dibaca. Yang kedua adalah peserta didik dapat menelaah struktur teks cerpen. Jadi peserta didik dapat mengidentifikasi, memahami, terus menentukan bagian-bagian dari struktur teks cerpen. Struktur teks cerita naratif atau disebut teks cerpen ada 3 bagian. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, komplikasi. Yang ketiga, resolusi. Baik, ini yang dibahas, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Kita ke bagian orientasi. Di sini saya berikan contoh bagian dari orientasi dari cerpen yang berjudul Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Baik, kalian simak, saya akan membacanya. Dahulu kala, di sebuah desa yang jauh dari ibu kota, hiduplah seorang anak yang rajin dan sangat haus akan pengetahuan. Mogu namanya. Dia hidup bersama ibunya yang sudah tua di sebuah rumah sederhana. Karena kehidupannya yang miskin, dia tak bisa belajar ke kota sebagaimana teman-temannya. Dia merawat ibunya dengan sabar. Setiap hari pekerjaannya beternak, bertani, serta mencari kayu bakar di hutan. Untuk memuaskan rasa hausnya akan pengetahuan, dia belajar dari buku-buku yang dibawa oleh teman-temannya. Dia juga belajar dari tiap hal yang dia temui. Rasa penasarannya yang tinggi membuatnya menjadi anak yang cerdas dan mudah memahami tiap pengetahuan yang dia dapat. Baik, kita lanjut ke bagian komplikasi. Pada suatu hari, Mogu mencari kayu bakar di hutan. Tapi sial, tak dapat dicegah. Dia tersesat karena masuk ke hutan terlalu dalam. Dia berputar-putar mencari jalan pulang. Tapi hingga gelap menjelang, jalan keluar tak juga dia temukan. Akhirnya karena kelelahan, Mogu pun beristirahat di sebuah pohon besar dan tertidur di bawahnya. Ketika tengah tertidur, samar-samar Mogu mendengar ada sebuah suara yang memanggilnya. Dia tengah bermimpi, tapi terdengar suara itu semakin jelas hingga membuat Mogu terbangun. Siapakah gerangan yang memanggilku? Tolong, tunjukkan dirimu, jangan menakutiku. Aku hanya sekedar menumpang istirahat di sini karena rasa lelah. Aku tak berniat mengusikmu.
kata Mogu gemetar karena takut. Tenanglah nak, aku tak bermaksud jahat. Aku adalah pohon yang kau sandari dan kau kini tengah berada di bawahku, jawab suara itu. Mendengar hal itu, Mogu pun segera menjauh dengan panik. Ternyata pohon yang dia sandari memiliki sebuah bentuk wajah di batangnya. Jangan takut, aku tak akan menyakitimu. Aku adalah Tule, pohon pengetahuan. Siapakah namamu nak? Kenapa kau bisa sampai ada di sini? Tanya pohon yang mengaku bernama Tule itu. Lalu Mogu pun menceritakan kisahnya. Bagaimana dia sampai di tempat itu dan tentang semua kehidupannya, termasuk keinginannya yang besar untuk belajar ilmu pengetahuan. Dalam waktu sekejap, Mogu dan Tule menjadi akrab. Hai Mogu, mungkin kita sudah ditakdirkan untuk bertemu. Kebersihan hatimu, kejujuran dan rasa hausmu atau akan ilmu pengetahuan membuatmu dapat bertemu aku. Mogu, aku adalah pohon pengetahuan. Aku mengetahui akan banyak hal dan segala ilmu pengetahuan. Hingga banyak sekali orang-orang yang mencariku demi menimba ilmu dariku. Tapi hanya orang yang berhati bersih dan sangat haus akan pengetahuan yang dapat bertemu denganku. Tiba-tiba ada suara dengan nada berteriak. Wahai pohon pengetahuan, ajari aku juga agar aku bisa tahu akan segala hal, agar aku dapat menguasai semua ilmu pengetahuan, kata Baralel meminta. Tidak, hatimu dipenuhi dengan rasa iri dan dengki. Menyerahlah, ilmu pengetahuan yang bernilai padamu hanya akan menyebabkan banyak bencana, kata Tule. Mendengar jawaban itu, Baralel pun menjadi marah dan geram. Dia lalu memerintahkan pasukannya untuk menebang dan membakar pohon itu. Mendengar hal itu, sang raja datang dan Raja dan Mogu berusaha menahan mereka, tapi kalah jumlah membuat Raja dan Mogu tak berdaya. Kita lanjut ke bagian resolusi. Akhirnya Tule sang pohon pengetahuan pun mati. Tapi Baralel dan pasukannya juga tak lepas dari hukuman atas kejahatan mereka. Tiba-tiba saja langit menjadi gelap dan suara guntur dan percikan kilat yang menyambar. Baralel dan pasukannya akhirnya binasa oleh sambaran petir misterius itu. Setelah kejadian itu, Raja mengangkat Mogu menjadi penasehat pribadinya. Raja pun menjadi semakin dicintai rakyatnya karena kebijaksanaannya. Sedang Mogu masih tetap belajar dari buku yang ditinggalkan Tule untuknya. Dan setelah Raja wafat, Mogu pun ditunjuk sebagai Raja berikutnya sebagaimana wasiat sang Raja. Baik, kita lanjut ke pembahasannya. Kita ke orientasi untuk struktur yang pertama. Orientasi berkaitan dengan suasana waktu dan berkaitan dengan jalan cerita dari cerpen tersebut. Dijelaskan, nama tokoh yang bernama Mogu yang berlatar di sebuah desa yang jauh dari ibu kota. Kehidupannya miskin, meskipun begitu dia juga belajar dari tiap hal yang ia temui, sehingga dia menjadi anak yang cerdas dan mudah memahami tiap pengetahuan yang dia dapat. Pembahasan dari komplikasi. Pada tahap ini ditandai dengan reaksi tokoh dalam cerpen terhadap konflik. Tahapan perjalanan konflik dimulai dari munculnya konflik, peningkatan konflik hingga konflik memuncak. Dari cerita tersebut, pada bagian komplikasi, pada tahap ini Mogu bertemu dengan pohon yang bisa berbicara dan mereka bersahabat. Dan pada suatu hari ada musuh yang bernama Baralel.
ingin menebang pohon itu karena pohon itu tidak mau mengajarinya. Dengan hal itu, Mogu dan raja mencegahnya, tapi tak sanggup melawan Baralel dan pasukannya karena kalah jumlah. Pembahasan dari resolusi. Pada tahap ini ditandai dengan upaya pengarang untuk mengungkapkan solusi dari berbagai konflik yang dialami tokoh. Pada tahap ini, Tule pohon pengetahuan pun mati. Tapi Baralel dan pasukannya juga tak lepas dari hukuman atas kejahatan mereka. Tiba-tiba Baralel dan pasukannya terkena petir. Dan setelah itu Mogu diangkat penasehat pribadinya. Raja pun menjadi semakin dicintai rakyatnya karena kebijaksanaannya. Sedang Mogu masih tetap belajar dari buku yang ditinggalkan Tule untuknya. Dan setelah raja wafat, Mogu pun ditunjuk sebagai raja berikutnya sebagaimana wasiat sang raja. Baik, saya beri tugas, kerjakan tugas berikut secara kelompok yang terdiri dari 4 orang. Jika ingin mengerjakan secara individu tidak apa-apa. Yang terpenting kalian mengerjakan secara tepat dan tanggung jawab. Langkah-langkah kerja. Baca dan cermati teks rumah ibu halaman 108. Bertolak dari teks tersebut, telaahlah struktur teks tersebut dengan tepat. 1. Setujukah bagian awal cerpen tersebut termasuk orientasi? Jelaskan apa saja yang diperkenalkan pengarang pada bagian tersebut. 2. Konflik apa yang diangkat pengarang dalam cerpen di atas? 3. Dengan bahasamu sendiri, jelaskan bagian komplikasi. 4. Apakah pengarang menyampaikan solusi atau penyelesaian dalam bagian resolusi? Jelaskan. Baik, cukup sekian dari pembahasan ini. Semoga kalian memahami materi ini dengan baik. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Yang penting kita tetap sehat, kita tetap semangat belajar meskipun dalam kondisi apapun. Oke, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.